Uka, pembantumu wahai Nabi sallam. Ud'u lahu, doalah untuknya. Maka Nabi sallam berdoa untuk Anas bin Malik yang doanya dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang disebutkan dalam Al-Bukhari, ya ini apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, berikanlah ya Allah harta yang berlimpah pada Anas bin Malik dan ya anak-anak yang banyak. Ya, watil hayatahu waghfir lahu, watil hayatahu waghfir lahu. Ya, panjangkanlah umurnya dan ampuni dosanya. Wa barik lahu fima ataitahu, dan berkahilah apa setiap yang kau berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik ini adalah sahabat yang mulia, ya, yang panjang umurnya. Ya, 100 tahunan umurnya kurang lebih ya. Dia berkata, meriwayatkan hadis ini, dia berkata Nabi SAW bersabda, kalau qala itu langsung dengar dari Nabi SAW, Pak. Beda sama an. Nah, beda sama an. Kalau an itu dari Nabi SAW. Ya, kalau dia qala, dia langsung mendengar Nabi SAW. Makanya sahabat ini luar biasa ya, mendengar hadis Nabi SAW langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man qala, siapa yang berkata, nah ini dia. Idza kharaja min baitihi, yang setiap keluar rumahnya, siapa yang dia mengucapkan doa ini ketika keluar rumahnya, nah itu bahasanya. Yang mudah kita terjemahkan. Ya, apa doanya keluar rumah? Ya, Nabi SAW sebutkan siapa yang dia membaca doa tersebut ketika keluar rumah. Nah, itu dia. Yaitu apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Kita mampu keluar dari rumah tersebut karena kekuatan bantuan Allah, bukan karena kekuatan kita, Pak. Makanya juga kita keluar ke masjid, ya ini semuanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seorang hamba ketika dia menyelesaikan satu pekerjaannya, tentunya dia pertama mengawalinya mengucapkan bismillah, mohon pertolongan kepada Allah. Ketika selesai menunaikannya, maka dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana Sulaiman menyebutkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Apakah aku bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah? Dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini diantara doa keluar rumah, mengucapkan ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang Nabi SAW sebutkan faedahnya setelah seorang hamba setiap keluar rumahnya membaca doa ini? Kata Nabi SAW, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya. Maka diamalkan ini, Pak. Ini doa-doa dari Nabi SAW, maksur. Doa yang disyariatkan. Bukan doa-doa karangan, bukan. Doa dari Nabi SAW langsung. Maka apa yang kata Nabi SAW, keutamaan orang yang ucapkan keluar rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, kata Nabi SAW, dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi hidayah. Wa wuqita, engkau telah dicukupi. Ya. Wa kufita, engkau telah dicukupi. Wa wuqita, engkau telah dijaga. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan lari darinya. Wih, luar biasa nih, Pak. Kalau antum mau keluar rumah diberi hidayah, dijaga sama Allah, dicukupi sama Allah, dilindungi dari godaan syaitan, setiap keluar rumah baca doa ini. Ini doa dari Nabi SAW. Mudah kan, tapi terkadang kita lupa membacanya. Maka dibiasakan biar kita lupa. Ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, ya, dan selain mereka ya berkata Imam At-Tirmidzi, wa qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadisnya hasan. Ya. Hadisnya hasan. Zada Abu Daud, ada tambahan riwayat dari Abu Daud, fayaqul, dikatakan, ya, asyaiton, ya ini apa? Li syaitonin akhar, berkata syaitan yang lain. Apa itu kata syaitan ketika seorang dia membaca doa keluar rumah tersebut yang kita sebutkan di atas? Maka kaifa laka bi rajulin qad hudita wa kufita wa waqita. Bagaimana engkau wahai syaitan? Itu syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya. Bagaimana engkau syaitan, ya, bisa menggoda, menjerumuskan, menggoda seorang laki-laki yang dia keluar rumah membaca doa tersebut, yang telah apa? Diberi hidayah, yang telah apa? Waqufiyah, yang sudah
dicukupi kepadanya. Dan apa? Wawqita, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan sama setan yang lain saling berkata dia. Maka setan sama setan ini saling membantu, Pak. Makanya juga ada orang yang jahat membantu temannya yang jahat juga. Ini biasa ya. Ya, setan membantu dengan setan yang lainnya. Orang soleh juga membantu orang soleh yang lainnya. Ya, saling membantu. Ya, saling membantu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha ma kanu yaksibun, saling membantu. Ya, saling membantu sesama orang-orang yang zalim. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Ya, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih disebutkan, yaitu riwayat Abu Daud. Abu Daud ini adalah termasuk penulis kitab Sunan. Kitab Sunan hadis. Ada 4 penulis kitab Sunan. Kitab hadis namanya kitab Sunan. Urutan dalam sahihnya yang pertama adalah An-Nasa'i. Yang kedua At-Tirmidzi, Abu Daud. Yang ketiga At-Tirmidzi, yang keempat Ibnu Majah. Maka 4 semua yang kita sebutkan ada kitab namanya kitab Sunan. Semuanya kitab-kitab hadis namanya kitab Sunan hadis. Ya, maka urutan yang paling sahih adalah An-Nasa'i. Ya, kalau Imam Al-Bukhari Muslim kalau sudah diceritakan itu sudah disepakati oleh para ulama semua hadisnya sahih. Ya, semua hadisnya sahih. Tapi ada ulama-ulama yang di bawahnya terkadang ada hadisnya yang sahih, terkadang ada hadisnya yang dhaif, yang lemah. Ya, namun beliau berusaha dalam kitab Sunannya berusaha untuk apa? Mendatangkan hadis-hadis yang sahih. Makanya ada ulama hadis yang mentakhrij kitab-kitab mereka. Ya, ulama hadis tersebut. Ini diantaranya Abu Daud. Makanya disebutkan Abu Daud ya. Semua kitab Sunan. Ya, ini apa? An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, dan apa nih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga ulama hadis. Ya. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Fiqhul hadis, fikih hadisnya. Yang pertama, fadlu tawakkuli 'alallahi, keutamaan bertawakal kepada Allah. Keutamaan bertawakal kepada Allah. Makanya dalam kalimat ini apa namanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Aku menyebut nama Engkau ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Keluar rumah nih, Pak. Ini keutamaan tawakal ini. Ya, keutamaan tawakal. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wala quwwata illa billah. Keutamaan tawakal. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal betul-betul tawakal yang sebenarnya, maka kami akan berikan kalian rezeki sebagaimana burung. Apa burung itu? Tawakalnya taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Apa taghdu khimasan taruhu bitonan? Yakni tadhhabu awwalan nahar khaliyatan butuniha li'annaha min syiddatil ju'. Keluar di pagi-pagi hari perutnya dalam keadaan kosong. Cari rezeki Allah. Kemudian taruhu bitonan ya, yakni apa? Tarji akhiran nahar mumtali'atan butunuha li'annaha kasyabi'at. Pulang sore perutnya udah kenyang. Nanti besok gitu lagi, Pak. Lapar semalaman, ya kan? Pagi cari lagi. Sore kenyang. Terus seperti itu, nggak ada simpanan dia. Kita banyak simpanan aja masih khawatir gimana? Kita itu, Pak, ya Allah, serakah ya. Banyak simpanan, ya kan? Uangnya banyak, tapi takut nggak makan, ya Allah. Gimana nih kalah sama burung? Maka ini kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Semua harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Dan tinggalkan ini 2 kitab wahyu ini. Sepakat para ulama 4 mazhab, wahyu ada 2. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Jangan tinggalkan ini. Kalau kalian tinggalkan ini, maka akan tersesat untuk selama-lamanya. Makanya banyak kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Makanya jangan tinggalkan thalabul ilm agar kita mengenal hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak, jutaan hadis Nabi SAW yang sahih, dan itu butuh diamalkan. Karena terkadang kita mengamalkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih.
Gitu ya. Pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, ya. Makanya Pak, banyak orang yang dia jatuh kepada yang haram karena dia nggak tahu Pak tentang ilmunya. Banyak dia contoh yang real yang kita lihat di depan mata kita ya. Depan mata kita. Entah siapa namanya, kalau dia melanggar syariat Nabi, jelas dia saat itu dalam keadaan jahil, tidak berilmu, atau dia berilmu tapi hawa nafsu dia. Contoh yang paling mudah yang kita lihat, Nabi SAW sebutkan tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Sepakat nih para empat mazhab. Ya kan, sepakat empat mazhab. Bahkan Nabi SAW sebutkan la ayyuqata'an ra'su fi rajulin bihadidin khairun lahu min ayyamassa imratan la tahillullah. Seseorang kalau dia ya ditancapkan besi di kepalanya, itu lebih baik daripada apa? Dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Dan ketahuilah siapa mahram-mahram kita yang bisa disentuh tangannya. Sekarang di mana-mana istri tetangga salaman, semua salaman, karena tidak sampai hadis Nabi Sallam atau hawa nafsunya menggodanya. Ini banyak kita saksikan Pak ya, subhanallah. Terlebih nanti kalau habis hari raya, nih jaga nih Pak. Kan ini haram Pak, sepakat empat mazhab haram. Jangan dikiaskan, kias batil. Nabi SAW pernah digandeng oleh wanita yang sedikit junun, sedikit gila. Nabi SAW ingin senangkan hatinya, Nabi SAW biarkan tangannya digandeng. Ini khususiyah Nabi Pak, nggak bisa diikuti oleh umatnya. Nggak bisa diikuti sama umatnya. Seperti contohnya Nabi SAW juga istrinya 9, umatnya nggak boleh ikuti 9 istrinya, ngawur ini namanya. Nah, ini pentingnya belajar ilmu syar'i. Jadi bukan perbuatan Nabi SAW semua serta-merta 100% kita kerjakan. Ada kehususian Nabi. Karena dia adalah Nabi yang sudah diampunkan dosanya, dijamin masuk surga. Adapun kalau perintah Nabi SAW didahulukan, Nabi SAW larang. Berarti larangan untuk umatnya. Perbuatan Nabi, khususiah Nabi. Ini pentingnya ilmu belajar. Kadang-kadang orang nggak belajar. Karena jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Sehingga apa? Terlebih dia mengajar, nah ini bahaya. Fadollu wa adollu kata Nabi SAW. Dia bisa sesat untuk dirinya dan menyesatkan orang lain. Ini bahaya nih, dapat amal, bukan dapat amal, dapat dosa jariyah. Jadi kalau kita berdakwah tanpa ilmu, kemudian orang itu mengamalkan dakwah kita tanpa ilmu, tanpa landasan hukum, maka kita berdosa dan kita mendapatkan dosanya orang tersebut. Ngeri ini Pak. Dai itu ngeri. Makanya kita belajar nih, luar biasa nih. Kadang-kadang kita mempelajari hadis ini, kadang disampaikan mungkin nampilnya sekitar setengah jam, belajarnya bisa 2 jam. Karena dia harus baca riwayat-riwayat yang lain. Ini yang paham bahasa Arab bisa kita baca kitab. Gimana yang nggak bisa baca kitab? Ya, saya kadang ngeri ya Allah. Kadang berani sekali, ngeri. Karena ini pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dia bisa menyesatkan dan menyesatkan dirinya. Nabi SAW, sodaka Rasulullah SAW, Nabi SAW sungguh benar ucapannya. Karena belajar itu bertahap. Bertahap sampai dia bertahap bertahun-tahun, ya kan? Bertahun-tahun dia bertahap. Belajar ilmu mustalahul hadis terus bertahap. Ya, tidak
Inayatullahi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Oke. Ya. Inayatullahi wa hifdhihi li ahli al-imani minasyaitan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Orang yang beriman, ahli iman. Dari siapa? Dari syaitan. Karena kita butuh, Pak, perlindungan Allah dari syaitan. Syaitan menggoda kita, Pak, sampai sakaratul maut, syaitan menggoda kita. Sampai sakaratul maut, syaitan menggoda kita, Pak. Agar kita dilepaskan dari iman. Ini paling perjuangan paling berat nanti di akhir hayat. Ketika sakaratul maut. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang paling nanti tergantung dari yang terakhirnya. Ujian yang kelima nanti sakaratul maut, Pak. Makanya kita harus biasakan istiqomah ini mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu luang, mumpung masih kuat, sholat jamaah, berkumpul sama orang yang soleh, belajar ilmu agama, agar nanti di akhir hayatnya Allah wafatkan sebagaimana kebiasaan kita, Allah selamatkan dari gangguan syaitan. Ini penting ini. Ini Pak, penting. Ya, sampai kita jima hubungan badan aja kita minta pertolongan sama Allah, Pak. Apa doanya? Lupa, sudah punya anak 5 lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janni minasyaitan wa janni syaitan ma razaqtana. Minta pelindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, Pak. Karena syaitan itu ikut nyelip dia juga. Makanya ada nama anaknya nanti kalau anaknya bercampur dengan air madinya jin, namanya mukhannas. Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah menguatkan pendapat air maninya jin bisa menghamili manusia. Bisa jadi. Makanya ini faedahnya baca doa ketika jima. Dan ulama menjelaskan kalau dia baca doa ketika jima, kemudian Allah karuniai rezeki anak betul jadi, maka Allah akan lindungi dia dari syaitan, jadi anak soleh. Makanya kalau ada anak kita misalnya nggak soleh, jangan-jangan dulu waktu anunya nggak bikin, tak baca doa ini. Sekarang banyak doa sudah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya kan, ini juga kalau misalnya saya diminta beri wasiat nikah, saya sering sampaikan ini. Saya ulang-ulang disampaikan karena kebanyakan lupa. Kata beliau apa namanya, Pak? Kok kamus baru apa? Endehoy. Endehoy. Ya kan, jangan langsung baca doa. Baca doa. Syariat Nabi, syariat Allah yang Allah embankan kepada Rasul jangan dilupakan meskipun dalam keadaan senang yang luar biasa. Ya, makanya juga ya disunnahkan ketika menikah sebelum hubungan kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Oh, kata Pak Haji, saya lupa dulu Ustaz, nanti saya ulangin lah. Ya, pokoknya intinya kita nanti kalau anak-anak kita dianjurkan kalau kita nikah ya habis itu jangan langsung lah. Betul syukur kepada Allah, sholat dulu 2 rakaat. Sebagian para ulama demikian. Sholat 2 rakaat bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian kalau hubungan badan jangan lupa ini sunnah-sunnahnya. Berwudu dulu. Berwudu, Pak. Berwudu baru baca doa ini. Luar biasa, syariat lengkap dalam Islam, tidak ada kecuali agama Islam saja. Syukur kita sama Allah nih, Pak. Allah kenal kita dengan Islam. Itu subhanallah, luar biasa. Lengkap ya. Dalam syariat Islam ini lengkap. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saking lengkapnya ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i. Dia adalah ulama termasuk mutaakhirin yang memproklamirkan madzhab Syafi'i dan dia ulama hadis. Makanya dikenal dengan Syarah Fathul Bari-nya, Syarah Sahih Bukhari. Beliau punya pendapat. Ini buat kita nih, kalau yang mau punya anak lagi misalnya, buat pendapat. Ternyata lengkap dalam Islam. Jadi beliau menyebutkan, kalau misalnya anak kita kadang tidak sama dengan kita ya Pak ya. Kadang mirip dengan adik kita. Berarti dia mirip dengan pamannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti apa? Kita kalau hubungan badan, ini bukan porno ya, ini dalam fikih. Berarti kita yang keluar duluan. Nah, lengkap dalam Islam. Ini rahasia. Jadi kalau kita pengen mirip dengan kita,
Kita harus keluar duluan. Tapi kalau mirip dengan istri, keluarganya istri harus keluar duluan. Kita bagaimana supaya nggak duluan? Usaha. Dan itu ada herba-herbanya. Itu contoh. Itu contoh ya. Kadang-kadang nggak mirip sama kita, mirip sama adik kita. Ya, karena kita ketika hubungan, Imam bin Baz al-Asqalani beristihad, berpendapat, yaitu berarti dia keluar duluan yang laki-lakinya. Kalau spermanya lebih banyak dari salah satu keduanya, maka menentukan kelamin. Ini ikhtiarnya. Ulama hadis menyebutkan demikian. Jadi kalau bapak pengen laki-laki, berarti sperma bapak harus banyak. Berarti apa? Bapak harus banyak makan gizi sebelum hubungan gitu. Nah, ini usahanya. Ini rahasia ya, rahasia. Fikih itu luas. Kalau pengen perempuan, maka istri kita harus lebih banyak. Maka kasih support vitamin kayak tempe, kayak tempe tahu ya. Tempe tahu itu bagus untuk perempuan. Gizi seperti itu. Nah, gitu ya. Ini Ibnu Hajar Asqalani sekilas ya, tambahan ilmu. Contoh, Pak. Bayi tabung boleh, menurut ulama sepakat boleh kalau itu sperma dua pasangan yang sah. Kalau spermanya orang nggak boleh, haram. Itu nitip namanya, nggak boleh. Nggak boleh Pak, zina nggak boleh. Spermanya orang, misalnya profesor nggak boleh, zina itu sama dengan zina, nggak boleh. Haram hukumnya. Spermanya dua pasangan yang sah dalam Islam, boleh bayi tabung. Misalnya dia ada gangguan, bayi tabung boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Bisa gitu ya. Tapi kalau punya orang jangan, nggak boleh, haram. Haram. Kalau nggak sengaja, namanya nggak sengaja, nggak ada dosa. Bapaknya ya misalnya berzina, Ustaz nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Tapi aneh juga ya kalau nggak sengaja, itu aneh juga gitu. Kalau puasa bisa masih dimaklumi. Dia lupa kalau itu Ramadan, hubungan badan suami istri itu dimaafkan. Lanjutkan puasanya. Ya lanjut puasanya, nggak batal. Kalau nggak sengaja ya, kan tadi nggak sengaja, kan bahasanya nggak sengaja, tapi kan aneh kalau nggak sengaja itu. Ya, bisa terjadi, bisa. Ah, nggak mungkin. Kata beliau nggak mungkin. Iya betul, betul Pak Haji. Allah Ustaz, ada aja. Jamaah mutakin memang beda sendiri. Gitu ya. Artinya kalau tidak sengaja ya tidak. Kalau hukumnya tidak sengaja enggak. Sama seperti makan. Kita makan nih. Biasanya awal-awal Ramadan ya bisa terjadi itu biasa. Karena biasa kita makan ya kan. Makan udah kenyang nih. Makan udah kenyang. Tiba-tiba ingat. Nah yang ada di tangan jangan diselesaikan. Buang. Yang ada di mulut udah buang semua. Jangan sayang nanggung. Sudah jadi bubur Ustaz ya. Udah. Lu beri muntah. Gitu loh. Sama seperti hubungan badan. Wih, nanggung Ustaz, tinggal sedikit. Ya, langsung batalin. Langsung jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin ya batal gitu. Paham ya? Ini dia, ini pemahaman. Oke, monggo Pak Ustaz. Oke. Iya, adapun perbuatan orang tua ya itu tidak berdampak dosa berturun kepada keturunannya. Jadi misalnya anaknya hasil dari yang haram, kemudian anaknya dapat hidayah Islam, maka anaknya nggak berdosa. Dia korban dari perbuatan orang tuanya, dia nggak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, makanya jangan dikucilkan biasanya, jangan dikucilkan. Cuman nanti tidak ada mahramnya kalau dia perempuan. Maka jadi wali hakim, karena tidak ada bapaknya, nggak ada orang tuanya. Ya, garis keturunannya rusak, nasabnya rusak. Maka nanti diserahkan kepada hakim, namanya wali hakim. Kalau dia perempuan, kalau laki-laki aman Pak. Laki-laki itu tanpa mahram nggak masalah, tanpa wali tidak masalah. Gitu ya, nggih ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan faedah hadis selanjutnya. Ajaja syayatin
ajujus syayatin an ghawayatin min hadahullah. Lemahnya syaitan itu dari orang yang Allah kasih petunjuk kepada seorang tersebut. Syaitan lemah. Makanya mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Petunjuk Allah itu hidayah hak pitunya Allah, Pak. Hak pitunya Allah. Makanya Nabi SAW ketika pamannya meninggal, sedih Nabi SAW. Abu Thalib ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, sedih Nabi SAW. Makanya sampai Nabi SAW sebutkan, aku akan mohonkan ampun untuk wahai pamanku malam unhaan selagi aku tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lah larang. Turun firman Allah surah Al-Qasas, yaitu apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, dan kami berikan hidayah bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lin nabi wal ladina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu laqurban min ba'di tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang mukmin mohonkan ampun kepada orang yang kafir. Maksudnya apa? Setelah dia meninggal tidak boleh dimohonkan ampun. Tapi kalau dia belum meninggal, doakan agar dapat hidayah. Maka sepakat para ulama, karib kerabat siapapun kalau dia meninggal ya dalam keadaan non muslim tidak boleh didoakan. Tapi sebelum dia meninggal doakan. Boleh kalau dia belum meninggal. Tapi sudah meninggal enggak boleh. Berdasarkan ayat ini gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wa hababa ilaihil iman wa zayyanahu fi qalbihi, dan Allah mencintai orang yang beriman dan Allah menghiasi iman tersebut di dalam dadanya. Makanya orang beriman itu lembut hatinya, Pak. Tersentuh dia nangis, dia ingat dia kepada dosa-dosanya. Ingin dia istighfar terus kepada Allah, ingin taubat terus kepada Allah. Ini tanda iman. Kalau dia melakukan dosa, aduh astagfirullah, dia segera meminta maaf. Segera dia meminta maaf. Itu orang yang beriman. Dia hilangkan gengsinya. Hilangkan gengsinya. Makanya contoh nih, penerapan dalam hadis. Setiap hari Senin dan Kamis, Allah buka apa? Pintu sorga. Allah ampunkan seluruh orang yang beriman, kecuali apa? Dua orang yang apa? Syahna, bermusuhan. Allah ampunkan semua kaum muslimin yang tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Ampunkan dosanya kecuali dua orang yang sengketa, bermusuhan. Maka disebutkan anziru hadzaini hatta yastariha. Tangguhkan pengampunannya sampai mereka berdamai. Maka dalam riwayat disebutkan yang paling afdol terlepas dia salah atau benar, yang duluan negur, yang duluan ngucapin salam, yang duluan minta maaf. Meskipun tua, dia muda, ingin menjalankan hadis Nabi, duluan dia minta maaf, Pak. Itu orang mukmin, menghilangkan semua gengsinya karena mencari wajahnya Allah. Itu ciri orang mukmin, Pak. Karena dia akan rugi. Nanti kalau misalnya nggak dimaafin, urusan dia sama Allah, yang penting antum sudah minta maaf sama dia. Misalnya antum salah kata, ya kan namanya kita bisa salah kata, ya kan? Pak, saya minta maaf, Pak, saya tadi itu salah kata. Oh, enggak ada maaf bagimu, udah urusan dia sama Allah sudah. Nanti Pak minta maaf dapat keutamaan. Itu ya. Ini orang mukmin. Makanya ada syekh, para ulama disebutkan dia habis ngajar. Dia luar biasa ya, kalau para ulama itu ulama hadis itu dia betul-betul mengamalkan hadis Nabi, lembut hatinya. Habis ngajar tuh, Pak. Atau habis ngukum muridnya. Habis ngukum muridnya nih jolim. Dia ngomong, Pak, mungkin kalian ada yang terjolimi, aku pernah pukul saya. Luar biasa. Karena dia nggak mau bermasalah nanti di akhirat kisos. Ada namanya apa? Kisos di dunia. Kalau sudah kisos di dunia maka tidak di akhirat lagi insya Allah. Takut dia. Minta maaf dia. Terus kalau pernah pukul saya lagi. Pukul juga saya. Kalau mau pukul Anda, pukul kan. Luar biasa nih, pendidik, mudarris, para guru. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan apa? Kadal mudarrisu ayyakuna rasulan. Sedikit-sedikit lagi seorang mudarris, pengajar itu menjadi rasul. Sama dengan estafet dakwahnya, cuman bedanya tidak dikasih wahyu, tapi mirip melanjutkan estafet dakwah. Hampir-hampir seorang pengajar menjadi rasul. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan demikian. Luar biasa ini, Pak. Maka antum mengajar-ngajar kan, alhamdulillah antum selipkan, ayo kita sholat, nak. Antum pintar bagaimanapun Anda, hebat matematika, nggak sholat nggak ada manfaatnya, nak. Selipkan itu, Pak. Meskipun pelajarannya matematika,
Keimanan. Penting ya, keimanan. Tapi ada faedah surah Toha, muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha. Kalau kita perintahkan menyuruh orang-orang atau anak didik lebih mudah daripada menyuruh anak sendiri. Ini sudah disebutkan wastabir 'alaiha, harus ekstra sabar. Kalau nyuruh anak sendiri itu Pak sholat, ya karib kerabat, ekstra sabar. Karena sudah dalam Al-Quran demikian. Pakai to wastabir 'alaiha. To itu berarti bukan wasbir ya. Artinya ekstra sabar, betul-betul sabar. Disuruh ulang-ulang terus. Enak sholat nah. Suruh lagi. Orang lah juga kalau orang lain kadang suruh cepat dia. Kalau anak didik ujian buat orang tua pada anaknya, menuai pahala besar karena kesabarannya. Gitu kan? Gitu dia. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan, Pak ya. Oke, maaf saya kekurangan. Kita akhiri ngobrol majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.